Koncone sampean niku mati, Pak. Cepet melahar, Pak. Oh, sekadang apa tidak kira-kira. Oh, alasan hanya ekonomi, sementara yang sana mati, Pak. Bupati Lumajang Thorikul Haq marah kepada sejumlah pengemudi truk penambang pasir yang masih nekat menembus zona merah lereng Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Selain mengingatkan para supir truk dan penambang pasir, Bupati juga menutup akses jalan menuju zona merah bagi pihak yang tidak berkepentingan. Lokasi penambangan pasir di 3 desa di Kecamatan Pronojiwo menjadi lokasi paling terdampak erupsi Gunung Semeru. Untuk menghindari korban tambahan baik dari warga maupun penambang pasir, sejumlah relawan menutup akses ke lokasi penambangan pasir paling terdampak. Merupakan salah satu jalur aliran daripada lahar ya Pak ya. Kemudian kondisi sungainya pun juga di sana masih dalam kondisi memanas Pak. Kita tadi melihat masih ada kepulan-kepulan asap di sekitar penambangan dan juga di sekitar sungai. Pasca erupsi Semeru, lokasi tambang pasir terbengkalai setelah pemerintah kabupaten melarang keras aktivitas di zona merah. Tim relawan gabungan kembali menemukan korban awan panas guguran Gunung Semeru di Dusun Kamar Kajang, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Setelah menggali dengan hati-hati, korban ditemukan tertimbun abu vulkanik cukup tebal. Setelah berhasil diangkat, korban kemudian dievakuasi untuk selanjutnya dibawa dengan ambulans ke rumah sakit. Sedikitnya sudah 44 orang ditemukan meninggal dunia akibat terkena awan panas guguran Semeru. Para korban umumnya ditemukan di 4 lokasi berbeda yang paling terdampak awan panas guguran, yakni di Dusun Kamar Kajang, Kampung Renteng, Curah Kobokan, dan di Kebon Deli Utara dan Selatan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam kondisi darurat. Sejumlah anak di berbagai daerah menjadi korban orang-orang terdekat yang mengerikan seperti yang baru terjadi di Bandung dan Cilacap. Pelakunya justru guru agama yang seharusnya menjadi panutan dan pelindung para siswi. Lalu bagaimana kasus ini bisa terjadi? Pemirsa, selain kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang pendidik di pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, pelaku asusila yang mencabuli 12 muridnya menjalani persidangan. Beberapa korbannya bahkan dicabuli sejak masih di bawah umur. Sejumlah korban bahkan ada yang hamil dan telah melahirkan. Di tempat inilah seorang guru pesantren melakukan tindak asusila terhadap belasan santriwati. Rumah berlantai 2 yang berlokasi di Jalan Antapani, Kota Bandung ini menjadi saksi bisu perbuatan bejat HW yang telah mencabuli 12 muridnya hingga hamil dan melahirkan. Pelaku HW tinggal di rumah yang sekaligus dijadikan yayasan ini sudah tinggal selama 5 tahun bersama istrinya. Dia memang tidur di sini ada yang tidur, ada yang enggak gitu. Tapi dia ganti-ganti kan santriwati itu tidur di sini berarti. Tidur di sini. Kira-kira ada berapa tuh Pak? Berapa santriwati yang tidur di sini memang Bapak tahu aja? Yang saya tahu ada 5 lebih gitu, kadang ganti lagi santrinya. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan HW terhadap 12 santriwati di Kota Bandung, Jawa Barat terus bergulir. Diketahui 8 orang diantaranya telah melahirkan dan para korban disetubuhi sejak di bawah umur. Aksi bejatnya dilakukan sejak tahun 2016 hingga awal 2021.
Penanganan perkara dugaan pidana perbuatan cabul terhadap anak ini sudah masuk ke pengadilan. Terjadi, jadi tindak pidana tersebut terjadi sekitar tahun 2016 sampai 2021. Awal 2021. Yang melibatkan atau terjadi korban itu ada 12 orang anak. Jadi waktu kejadian semuanya masih anak. Itu memang sudah ada yang sudah melahirkan. Berapa jumlahnya? Ada 8 anak. Dari hasil perbuatan. Ya, perbuatannya si HW tadi. Rencananya sidang lanjutan akan kembali digelar pada 21 Desember mendatang dengan mendatangkan kembali para saksi korban. Seorang guru agama di sekolah dasar di Cilacap, Jawa Tengah tega mencabuli anak siswinya. Ironisnya pemirsa, aksi pencabulan ini dilakukan saat jam istirahat di ruang kelas dan korban yang mencapai belasan siswi. Satuan Reserse Kriminal Polres Cilacap, Jawa Tengah menangkap seorang guru agama sekolah dasar yang tega mencabuli 15 siswinya. Diketahui aksi tak senonoh tersebut dilakukan sejak September lalu di ruang kelas saat pembelajaran tatap muka diberlakukan. Agar para korban mau menuruti kemauannya, pelaku mengiming-imingi akan memberikan nilai bagus pada mata pelajaran yang diajarkannya. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari salah satu orang tua korban yang mengetahui kejadian yang dialami anaknya. Di sini yang bersangkutan ketika pengembangan kami temukan modus bahwa tersangka yang notabene-nya seorang guru agama sekolah tingkat dasar ini ketika jam istirahat, ini saya tuntut case ya, salah satu korban. Ketika jam istirahat, korban tetap di dalam ruang kelas. Gurunya yang lain sedang guru, ada beberapa yang tinggal di kelas. Nah inilah yang kemudian aksi yang tidak pantas atau aksi bejat ini diluncurkan oleh si guru SD. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Oknum guru sekolah dasar pelaku pencabulan di Kabupaten Barito Utara menangis saat diperiksa polisi. Sebelumnya pelaku mencabuli anak didiknya berulang kali dengan bujuk rayu dan ancaman. KI oknum guru SD negeri ini terus menangis saat hendak memasuki ruang unit perempuan dan perlindungan anak Satreskrim Polres Barito Utara. Sebelumnya, pria 53 tahun ini diamankan pihak kepolisian pada Senin 29 Desember setelah dilaporkan mencabuli bocah perempuan yang merupakan anak didiknya sejak duduk di bangku kelas 5 SD hingga kelas 9. Diketahui aksi bejat pelaku dilakukan di rumah korban saat orang tua korban tengah berladang. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku merayu hingga mengancam korban. Untuk modus yang kami lakukan yaitu mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini merayu korban untuk melampiaskan nafsu pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan pakaian korban sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam pidana penjara selama 15 tahun. Seorang guru di pesantren Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Sang guru terbukti bertindak asusila kepada belasan santrinya. RP, seorang guru pesantren di Ogan Komering Ilir digiring Satreskrim Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dia dilaporkan karena melakukan pelecehan seksual. RP yang merupakan guru di pondok pesantren ini memberikan hukuman yang tak wajar kepada 12 santrinya. Belasan santri yang dihukum diminta melakukan tindakan asusila. Bahkan RP juga merekam kegiatan santrinya tersebut. Orang tua santri yang mengetahui hal ini pun langsung melapor ke polisi.
Beliau dilaporkan oleh keluarga korban sudah melakukan pelecehan seksual sudah berkali-kali, mulai dari bulan Oktober awal sampai kemarin sore tepatnya, yang mana langsung dilaporkan kepada kita langsung melakukan penangkapan. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, nama Siskae menjadi perbincangan di media sosial usai munculnya video eksibisionisme di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo. Dengan video porno yang dijual di situs dewasa berbayar, Siskae meraup keuntungan hingga 2 miliar rupiah. Video eksibionis seorang wanita dewasa di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo setelah diunggah di media sosial sempat viral. Dalam video berdurasi 1 menit 23 detik, wanita tersebut memamerkan bagian tubuhnya. Belakangan, sosok wanita itu diketahui Siskae. Wanita berinisial FCN alias Siskae yang menghebohkan jagat maya tak berkutik saat ditangkap tim gabungan di stasiun Bandung. Siskae ditangkap polisi saat turun kereta di stasiun Bandung usai perjalanan dari Jakarta. Pemeriksaan selanjutnya terhadap Siskae berlangsung di Yogyakarta. Polisi menetapkan Siskae sebagai tersangka kasus pornografi usai diperiksa secara intensif oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda DIY. Tim penyidik cyber di Treskrim Sus Polda DIY menggeledah indekos Siskae di wilayah Condong Catur, Sleman. Polisi mengamankan sejumlah barang milik Siskae. Melaksanakan penggeledahan di tempat kos pelaku. Ada beberapa barang yang diamankan dari sana yang bisa dijadikan petunjuk untuk mengarah kepada pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Selain di Bandara Internasional Yogyakarta, aksi eksibionis juga berlangsung di sejumlah tempat, diantaranya hotel, tempat gym, dan mal. Video porno dijual di 7 situs dewasa berbayar dan meraup keuntungan hingga 2 miliar rupiah. Dan ini hasil juga penelusuran kami bahwa pelaku sudah mendapatkan pendapatan kotor hampir mencapai 2 miliar selama proses 2020 sampai dengan 2021. Siskae disangkakan dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Ia sebagai pembuat dan penyebar video porno terancam pidana maksimal 12 tahun dengan denda maksimal sebesar 6 miliar. Seorang ibu muda menjadi korban kekerasan seksual teman suaminya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.